Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kasultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya kasultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 km di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahillah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahillah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam terkenal di Pulau Jawa, atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia genap 120 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Komplek makam Sunan Gunung Jati saat ini telah menjadi tempat wisata ziarah bagi masyarakat dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. Para pengunjung yang datang memiliki berbagai niat dan keinginan. Makam Sunan Gunung Jati berada di puncak Gunung Lembu. Untuk mencapainya, kita harus melewati 9 pintu. Pintu yang pertama atau dikenal pula Gapura Wetan merupakan awal untuk menuju makam Sunan Gunung Jati. Setelah memasuki pintu pertama, kita akan menemukan para pengunjung yang sedang mandi atau sekedar mengambil air wudhu di tempat sekitaran pintu pertama. Selanjutnya,
Pengunjung harus melewati pintu yang kedua, atau dengan nama lain adalah Lawang Krapyak. Memasuki pintu kedua ini, kita akan dihadirkan tempat berkumpulnya para kemit atau penjaga makam Sunan Gunung Jati. Pintu ketiga adalah batas untuk masyarakat yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena yang diperbolehkan masuk ke pintu selanjutnya atau Lawang Gede hanya keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau keluarga dari pihak keraton. Pintu ketiga ini disebut pula pintu pasujudan. Di depan Lawang Gede biasa dilakukan ritual tahlilan untuk mendoakan Sunan Gunung Jati. Para pengunjung biasanya mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah, bahkan meminumnya di tempat. Air itu diyakini membawa berkah bagi para pengunjung. Tidak jauh dari Lawang Gede, tepatnya sekitar 50 meter ke arah barat, peziarah akan menemukan komplek makam keluarga Sunan yang merupakan keturunan ras Tionghoa yang berasal dari istri ketiga beliau yang bernama Ong Tien Niu. Walaupun masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki Lawang Gede atau pintu ketiga dan seterusnya, namun masyarakat dapat melihat lebih dekat bangunan yang melindungi makam Sunan Gunung Jati dan memanjatkan doa di dekat makam Sunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit menaiki anak tangga menuju puncak Gunung Sembung, melalui pintu masuk yang berada di antara tempat berkumpulnya kemit ataupun Lawang Krapyak. Di puncak Gunung Sembung, sekitaran makam Sunan Gunung Jati, terdapat salah satu situs yang bernama Pusar Bumi. Situs tersebut adalah sebuah lubang di permukaan tanah. Kami tidak mendapat keterangan lebih lanjut mengenai situs ini. Tepat di bawah cungkup atau bangunan tersebutlah letak di mana makam Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki lingkungan makam Sunan Gunung Jati. Hanya keluarga keraton dan juga keturunan dari Sunan Gunung Jati yang diperbolehkan memasuki lingkungan tersebut. Tak jauh dari bangunan makam, terdapat masjid yang diberi nama Masjid Sang Saka Ratu atau Dok Jumeneng, yang konon dulunya digunakan oleh orang-orang yang keling yang pernah memberontak pada Sunan Gunung Jati. Tepat di depan pelataran pintu masuk masjid, terdapat prasasti yang isinya wasiat dari Syekh Syarif Hidayatullah, berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin." Di dalam masjid, kita bisa melihat Al-Quran yang berusia ratusan tahun dan dibuat dengan tulisan tangan. Al-Quran ini merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah pada masa kepemimpinannya di Cirebon.
Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam terkenal di Pulau Jawa, atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia genap 120 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Komplek makam Sunan Gunung Jati saat ini telah menjadi tempat wisata ziarah bagi masyarakat dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. Para pengunjung yang datang memiliki berbagai niat dan keinginan. Makam Sunan Gunung Jati berada di puncak Gunung Lembung. Untuk mencapainya, kita harus melewati 9 pintu. Pintu yang pertama atau dikenal pula Gapura Wetan merupakan awal untuk menuju makam Sunan Gunung Jati. Setelah memasuki pintu pertama, kita akan menemukan para pengunjung yang sedang mandi atau sekedar mengambil air wudhu di tempat sekitaran pintu pertama. Selanjutnya, pengunjung harus melewati pintu yang kedua atau dengan nama lain adalah Lawang Krapyak. Memasuki pintu kedua ini, kita akan dihadirkan tempat berkumpulnya para kemit atau penjaga makam Sunan Gunung Jati. Pintu ketiga adalah batas untuk masyarakat yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena yang diperbolehkan masuk ke pintu selanjutnya atau Lawang Gede hanya keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau keluarga dari pihak keraton. Pintu ketiga ini disebut pula pintu pasujudan. Di depan Lawang Gede biasa dilakukan ritual tahlilan untuk mendoakan Sunan Gunung Jati. Para pengunjung biasanya mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah, bahkan meminumnya di tempat. Air itu diyakini membawa berkah bagi para pengunjung. Tidak jauh dari Lawang Gede, tepatnya sekitar 50 meter ke arah barat, peziarah akan menemukan komplek makam keluarga Sunan yang merupakan keturunan ras Tionghoa yang berasal dari istri ketiga beliau yang bernama Ong Tien Niu. Walaupun masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki Lawang Gede atau pintu ketiga dan seterusnya, namun masyarakat dapat melihat lebih dekat bangunan yang melindungi makam Sunan Gunung Jati dan memanjatkan doa di dekat makam Sunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit menaiki anak tangga menuju puncak Gunung Sembung, melalui pintu masuk yang berada di antara tempat berkumpulnya kemit ataupun Lawang Krapyak. Di puncak Gunung Sembung, sekitaran makam Sunan Gunung Jati, terdapat salah satu situs yang bernama Pusar Bumi. Situs tersebut adalah sebuah lubang di permukaan tanah. Kami tidak mendapat keterangan lebih lanjut mengenai situs ini. Tepat di bawah cungkup atau bangunan tersebutlah letak di mana makam Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki lingkungan makam Sunan Gunung Jati. Hanya keluarga keraton dan juga keturunan dari Sunan Gunung Jati yang diperbolehkan memasuki lingkungan tersebut.
Tak jauh dari bangunan makam, terdapat masjid yang diberi nama Masjid Sang Saka Ratu atau Dok Jumeno, yang konon dulunya digunakan oleh orang-orang yang keling yang pernah memberontak pada Sunan Gunung Jati. Tepat di depan pelataran pintu masuk masjid, terdapat prasasti yang isinya wasiat dari Syekh Syarif Hidayatullah, berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin." Di dalam masjid, kita bisa melihat Al-Quran yang berusia ratusan tahun dan dibuat dengan tulisan tangan. Al-Quran ini merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah pada masa kepemimpinannya di Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam terkenal di Pulau Jawa, atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia genap 120 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Komplek makam Sunan Gunung Jati saat ini telah menjadi tempat wisata ziarah bagi masyarakat dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. Para pengunjung yang datang memiliki berbagai niat dan keinginan. Makam Sunan Gunung Jati berada di puncak Gunung Lembung. Untuk mencapainya, kita harus melewati 9 pintu. Pintu yang pertama atau dikenal pula Gapura Wetan merupakan awal untuk menuju makam Sunan Gunung Jati. Setelah memasuki pintu pertama, kita akan menemukan para pengunjung yang sedang mandi atau sekedar mengambil air wudhu di tempat sekitaran pintu pertama. Selanjutnya, pengunjung harus melewati pintu yang kedua atau dengan nama lain adalah Lawang Krapyak. Memasuki pintu kedua ini, kita akan dihadirkan tempat berkumpulnya para kemit atau penjaga makam Sunan Gunung Jati. Pintu ketiga adalah batas untuk masyarakat yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena yang diperbolehkan masuk ke pintu selanjutnya atau Lawang Gede hanya keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau keluarga dari pihak keraton. Pintu ketiga ini disebut pula pintu pasujudan. Di depan Lawang Gede biasa dilakukan ritual tahlilan untuk mendoakan Sunan Gunung Jati. Para pengunjung biasanya mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah, bahkan meminumnya di tempat. Air itu diyakini membawa berkah bagi para pengunjung. Tidak jauh dari Lawang Gede, tepatnya sekitar 50 meter ke arah barat, peziarah akan menemukan komplek makam keluarga Sunan yang merupakan keturunan ras Tionghoa yang berasal dari istri ketiga beliau yang bernama Ong Tien Niu.
Walaupun masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki lawang gede atau pintu ketiga dan seterusnya, namun masyarakat dapat melihat lebih dekat bangunan yang melindungi makam Sunan Gunung Jati dan memanjatkan doa di dekat makam Sunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit menaiki anak tangga menuju puncak Gunung Sembung, melalui pintu masuk yang berada di antara tempat berkumpulnya kemit ataupun lawang kerapyak. Di puncak Gunung Sembung, sekitaran makam Sunan Gunung Jati, terdapat salah satu situs yang bernama Pusar Bumi. Situs tersebut adalah sebuah lubang di permukaan tanah. Kami tidak mendapat keterangan lebih lanjut mengenai situs ini. Tepat di bawah cungkup atau bangunan tersebutlah letak di mana makam Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki lingkungan makam Sunan Gunung Jati. Hanya keluarga keraton dan juga keturunan dari Sunan Gunung Jati yang diperbolehkan memasuki lingkungan tersebut. Tak jauh dari bangunan makam, terdapat masjid yang diberi nama Masjid Sang Saka Ratu atau Dok Jumeneng, yang konon dulunya digunakan oleh orang-orang yang keling yang pernah memberontak pada Sunan Gunung Jati. Tepat di depan pelataran pintu masuk masjid, terdapat prasasti yang isinya wasiat dari Syekh Syarif Hidayatullah, berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin." Di dalam masjid, kita bisa melihat Al-Quran yang berusia ratusan tahun dan dibuat dengan tulisan tangan. Al-Quran ini merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah pada masa kepemimpinannya di Cirebon. Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kesultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya, kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula, beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat.
Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 kilometer di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahillah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahillah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kesultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya, kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula, beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 km di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahillah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahillah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah.
Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Cirebon, sebuah kota di ujung timur pantai utara Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Memasuki kota Cirebon, sebelum menuju ke makam Sunan Gunung Jati, rasanya kurang lengkap kalau tidak menyempatkan diri lebih dulu mengunjungi keraton Kasepuhan yang berada di tengah kota. Cirebon memang bekas kesultanan yang telah dihapus oleh Inggris di tahun 1815. Tetapi sebelumnya, kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Pangeran Cakrabuana yang berkuasa di abad 15 mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Demak dan Mataram. Sebab itu pula, beliau menerima kehadiran Syarif Hidayatullah dengan senang hati, karena misinya adalah mengembangkan agama Islam, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak 7 km di utara kota Cirebon. Sunan Gunung Jati dan Fathahilah merupakan dua tokoh penyebar agama Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Demak dan Mataram, sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati itu lahir di Mesir, lalu dibawa pulang oleh ibunya ke Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke barat sampai di Banten dan ke selatan memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Perjuangannya mendapat dukungan Sultan Demak, Raden Patah. Akan halnya Fathahilah sendiri wafat tahun 1570, setengah abad lebih setelah Syarif Hidayatullah. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan sebagai Sunan Gunung Jati II yang makamnya di sebelah Sunan Gunung Jati I. Perjuangan beliau tercatat bukan saja sebagai penyebar agama, tetapi juga berusaha menahan arus kedatangan orang-orang Portugis yang menguasai perdagangan, terutama di sepanjang pantai utara Jawa.